Ya, dilanjutkan, silahkan. Yang lain. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alvan izin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke. Ini kan sudah merupakan satu program utama pendidikan ya, bahwa anak-anak sejak usia dini itu sudah diajari tentang tauhid dan juga lawannya tauhid yaitu kesyirikan. Nah, di antara ancaman dari kesyirikan adalah tentang siksa api neraka. Nah, pertanyaan saya adalah seberapa jauh atau sejauh mana kita bisa memperkenalkan ataupun memberitahukan kepada anak-anak mungkin usia sekitar usia TK ya untuk tentang siksa api neraka ini. Seperti itu. Syukran. Allah. Tanya yang sangat bagus. Saking bagusnya susah untuk menjawab. Nah, mungkin yang lain bisa bantu jawab untuk anak-anak. Karena jujur belum ada pengalaman mengajarkan anak untuk tauhid. Afan mau izin bantu jawab. Ya. Ini ya, kalau apa sih, menurut pengalaman saya aja ya, kalau untuk mengenalkan ke anak TK sih mungkin tidak terlalu detail gitu ya, apa saja siksaan di neraka atau bagaimana. Kita hanya memperkenalkan aja seperti lebih ke membandingkan gitu, membandingkan antara surga dan neraka gitu. Dimana di surga itu masya Allah teman-teman kalau bisa mau dapat mainan, mau dapat apapun itu akan mudah gitu loh. Tapi kalau di neraka teman-teman nanti bagaimana melihat orang-orang di surga, lalu di neraka itu misalnya gelap, bahan bakarnya manusia dan batu, terus apa-apa saja gitu. Jadi lebih mengingatkan mereka untuk apa sih yang bisa mengakibatkan kamu masuk surga nih, ayo murajaah, nanti dapat pahala nih, nanti bisa masuk surga loh. Saya seperti itu. Jadi kayak bukan secara detail bagaimana yang apa saja yang ada di neraka, atau bukan secara detail siksa-siksaan yang menyeramkan bagi mereka. Hanya saja kita lebih nah teman-teman kalau misalnya lebih membandingkan, kalau misalnya kalau seperti ini nanti lebih baik kita mengarahkan ke surganya, hanya mengenalkan saja gitu loh. Misalnya kalau misalnya teman-teman tidak berbohong nih gitu, nanti dapat pahala tidak, seperti itu. Lalu kalau misal tidak dapat pahala nanti kemana ya gitu. Jadi tidak secara detail hal-hal yang menyeramkannya sih, lebih membandingkan aja dan memotivasi mereka gitu kan. Mau tidak masuk neraka, tidak, maunya masuk surga gitu, ya sudah berarti kita merujuk ayo, seperti itu sih menurut pengalaman saya. Mungkin ada yang mau ditambahkan? Cukup. Nah, insya Allah. Berarti cukup hanya memperkenalkan. Ngelek-ngelek ya, nggak suara sama suaranya. Masya Allah, jazakillah khairan atas bantu jawabannya. Mungkin itu dari penanya. Naam, jazakillahu khairan.
Afan, suaranya putus-putus ya. Mungkin yang lain ada pertanyaan? Masih ada waktu yang ingin bertanya, silahkan. Tatagis. Ya, boleh, silakan. Tadi kan pertanyaannya bagaimana menjelaskan masalah perbuatan syirik bagi anak kecil gitu ya. Lalu bagaimana cara kita mendakwakan perbuatan syirik bagi orang yang sudah dewasa, misalnya kepada orang tua kita atau orang yang lebih tua gitu, di mana mereka terkadang setelah didakwahkan tuh lebih galak daripada kita yang mencoba untuk mendakwahkan mereka. Itu bagaimana ya? Oh, itu mungkin akhlak ya? Afan, bisa diulang lagi? Bagaimana cara mendakwahkan perbuatan syirik dan segala akibatnya bagi orang yang sudah dewasa yang merasa mereka lebih tahu daripada kita yang terkesan baru belajar seperti itu. Oh, kalau menurut Ana, memberikan contoh. Biasanya orang-orang seperti itu hatinya memang lebih keras ya, keras-kerasnya. Dinasihati lama marah kan, biasanya mencak-mencak gitu. Kayak itu Ana berikan contoh, berikan akhlak seperti itu. Insya Allah dia akan luluh sendiri. Memang prosesnya lama. Kalau pengalaman Ana begitu. Mungkin cukup jawaban dari Ana. Baik, jazakallah khairan. Yang lain masih ada waktu untuk bertanya? Ya, izin bertanya, Ustaz. Assalamualaikum. Siap. Betul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pelajari di sini saya lihat bahasan makalah ini syirik khusus untuk menyekutukan Allah ya. Kalau mungkin jenisnya mungkin termasuk syirik akbar ya. Sedangkan syirik itu kan ada beberapa jenis ya. Ada syirik akbar, syirik asghar, syirik khafi. Nah, ini khusus sepertinya bahasan di makalah ini khusus untuk syirik akbar ya. Tadi disebutkan bahwa syirik akbar ada 3 sebab ya, fundamental yang menyebabkannya. Pertama karena kebodohan, jahlu, karena taklid dan dhaiful iman. Kalau jenis syirik lain seperti syirik asghar, seperti kita ada juga yang menyekutukan Allah misalkan dengan beribadah tidak diniatkan untuk Allah, misalkan dengan sifat riya atau ibadah lain yang dalam hatinya muncul karena ingin dipuji atau tidak murni karena Allah. Itu kira-kira apa sebab yang menjadikan syirik? Kecil kali, mungkin bisa ditambahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Masya Allah. Jazakallahu khairan atas pertanyaannya, Satagis. Setahu Ana, orang-orang seperti itu kurangnya belajar, Zat. Dia mungkin tidak tahu bahwasannya riya itu syirik gitu mungkin, Zat. Jadi mereka lakukan gitu. Mungkin itu jawaban dari Ana, Zat. Mungkin ada tambahan yang lain? Cukup? Mungkin itu Ustaz Agis. Kalau dari Ana, kurangnya ilmu mungkin. Tidak tahu, ketidaktahuannya kalau riya itu harusnya syirik, Ustaz. Mungkin kesimpulannya
semua jenis syirik ya, baik syirik asghar, syirik akbar, penyebabnya Ya. 3 itu tadi ya. Mungkin kesimpulannya seperti itu. Iya, Ustaz. Iya, betul. Ya, cukup, terima Ada kasih. lagi yang ditanyakan? Oke, masyaallah. Alhamdulillah. Yang lain mungkin? Masih ada waktu? Ya, yang lain? Tapi bagaimana forum? Terdiam sejenak demi sejenak, akhirnya berlalu waktu. Mungkin Ya. ada dibaca-baca, Ustaz. Dibaca-baca ya. Kan sudah di-upload dari kemarin ya? Apa baru di-upload Ustaz masih materinya? Ya, sudah dari kemarin sebagian cuma Ya, cuman sebelumnya harusnya yang sudah dikirim ke dibaca. antum lagi. Ya, harusnya sudah dibaca semua. Dari sebelum perkuliahan. Kalau di perkuliahan baru mulai membaca telat, karena perkuliahan itu beda dengan ketika kita masih SMA ya, dan itu sudah disampaikan di awal pertemuan. Dan ini forum antum semua ya, perkuliahan itu adalah mengeksplor diri antum. Berbeda dengan anak kuliah ya, mereka berbeda dengan anak, mohon maaf, di dasmen ya. Kalau anak SD itu masih didoktrin, kalau anak maka mereka banyak menghafal, belum tahu tujuannya ya, belum tahu tujuannya. Tadi disebutkan ada pertanyaan, gimana sih kalau mendakwahkan ke anak gitu ya, maka likuli makanin makol gitu ya, likuli makanin makol, setiap tempat itu ada perkataannya ya. Sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat, laisa minna lam yarham sagirona walam yukrim kabirona walam yuwakir bima yukrim. Tidak termasuk bagian kami umat Islam siapa yang tidak mengayomi yang lebih junior dan tidak menghormati yang seniornya, yang lebih tua usianya, kedukanya dan seterusnya. Maka di sini bisa diambil kesimpulan ya. Ya, tadi enggak dalam istinbat ya, dalam menetapkan suatu hukum itu enggak sesuatu itu enggak harus konteks selalu kontekstual ya, dikatakan sebab kesyirikan katanya kebodohan. Mana ya dalil yang langsung menunjukkan bahwasanya kesyirikan sebabnya adalah kebodohan. Maka ini diambil secara kontekstual, ditarik lebih dalam. Mungkin seperti saya contohkan ya, seperti dicontohkan misalkan Sallallahu Alaihi Wasallam ketika pertama kali datang ke Madinah, pesan ya beliau ketika jumpa pers dengan para pengikutnya di Madinah, apa yang dipesankan oleh beliau yaitu pesan keselamatan. Ayuhan nas afsus salam wa at'imut ta'am, berikanlah makan kepada manusia. Ya, apakah maknanya hanya memberikan beras, hanya memberikan korma, hanya memberikan kismis, hanya memberikan garam? Ya, itu mungkin
di zaman tertentu itu mungkin di keadaan tertentu ya, atau memberikan makanan ya. Apakah hanya makanan saja? Kalau kita beli pakaian maka nggak boleh. Nah, maka nggak bisa dimaknakan secara tekstual saja, harus ditarik lebih dalam, harus ditarik lebih luas pemaknaannya. Dan memberikan makan kalau zaman sekarang mungkin lebih relevan, lebih cocok ya, bukan hanya dikasih beras. Kalau antum kasih beras orang yang fakir ya, orang membutuhkan, saudara kita misalkan, kasih beras 1-2 hari habis ya. Corona, alhamdulillah pemerintah punya program bagus ya, ada BLT, BAPA dan seterusnya, bantuan-bantuan, dikasih beras 5 kilo, dikasih Indomie sekian, dikasih kecap sekian, alhamdulillah disyukur atas rahmat Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan pemimpin. Tapi ya ikhwah, mereka ini dikurung ya, termasuk kita ini dikurung lama ya, karena wabah tersebut harus ada harus ada karantina di rumah masing-masing. Nah, sebagian kita nggak bisa semuanya work from home ya, mereka harus kerja di luar ya. Bagaimana mereka yang jenis bidang pekerjaannya harus di luar, kemudian di rumah saja ya, kalau dikasih beras 5 kilo habis seminggu ya. Satu dengan yang lain beda, mungkin Mas Yobi ya anaknya baru 2, beras 5 kilo bisa dipakai untuk 1 pekan. Misalkan Bu Raisa ya sudah punya anak 6 misalkan ya, 3 hari habis Bu ya, nggak sampai 1 pekan udah habis ya. Maka seperti itu ya, kita tarik pemaknaan yang lebih luas ya, dikontekstualisasikan. At'imut ta'am, berikanlah makan, kasih pekerjaan ya. Alhamdulillah program-program masjid alhamdulillah sekarang sudah sudah mulai layak lah ya, program-program sebagian masjid yang sudah ada manajemennya kan. Masjid alhamdulillah sekarang ya, masjid besar itu ada manajernya, ada pengelolaan yang bagus ya, seperti perusahaan ya, pengelolaan ya, ada standarisasinya lah, sampai mereka bikin program-program yang Masya Allah ya, ternyata dari masjid ini berkembang ekonomi masyarakat, berkembang dakwah masyarakat dan seterusnya. Jadi masjid bukan hanya melulu sebagai tempat yang angker, dibuka hanya waktu azan ya, setelah itu 10 menit setelah sholat ditutup, cekrek. Orang mau wudhu nggak bisa, para pedagang mau sholat ya ngeri, serem. Anak kecil mau sholat ya diusir ya, digubraknya. Masjid ini bukan tempat persatuan umat Islam, tempat perpecahan umat Islam ya. Susah sekali mau akses masuk masjid yang gitu ya. WC-nya dikunci, rapat-rapat gemboknya Masya Allah dan seterusnya. Jangan seperti itu. Masjid ya ke arah semulanya. Nah ini maksudnya memberikan kita analogi yang lebih tajam dan lebih dalam ya, ketika mensikapi sesuatu jadi nggak semuanya dimaknakan secara tekstual ya, bisa dimaknakan secara kontekstual. Kebodohan, mengapa kebodohan ya? Kebodohan kalau di di makalahnya kelompok ini adalah dimasukkan masa jahiliyah ya. Sebagian pakar mengatakan jahiliyah di sini bodoh bukan berarti nggak bisa baca tulis, karena mereka kaum musyrik Quraisy waktu itu juga sudah pandai-pandai. Sebagian mereka ketika ditawan itu juga diminta untuk mengajarkan Al-Quran, mengajarkan baca tulis, maksudnya mengajarkan baca tulis sehingga nanti bisa dimanfaatkan kaum muslimin ya. Pada waktu perang apa ya saya lupa ya, ada tawanan kaum musyrikin yang ditawan, kemudian kata sebagian sahabat, bunuh saja mereka semua. Kata yang lain, jangan, kita manfaatkan mereka ya, kita tawan, diminta untuk mengajarkan baca tulis ke anak-anak kita ya, karena kekurangan tenaga untuk mengajarkan ke anak-anak muslimin. Alhamdulillah ya. Maka di sini bisa diambil kesimpulan, ternyata bodoh di sini bukan berarti bodoh ya tidak bisa baca tulis ya. Ada yang mengatakan bahwasanya bodoh di sini seperti ya, ada, nanti silahkan dibaca tentang syarah-syarah kitab tauhid ya, ada di sana kitab yang sangat tipis ya, Kutub tentang Qawaidul Arba. Di sana disebutkan Syekh Shalih Fauzan, dia mengatakan orang yang berbuat dosa itu adalah orang yang jahil. Jahil bukan maksudnya nggak bisa baca tulis. Jahil bukan berarti matematikanya bodoh, bukan. Bahkan mereka profesor. Anda melihat ya, profesor ya di suatu negara ya dalam bidang matematika, dalam bidang sains, akan tapi pagi hari ketika kebo lewat, ketika sapi lewat, kemudian pipis di situ ditadahi ya, diambil barokah ya. Bagaimana profesor? Masuk akalnya di mana? Katanya semua harus ilmiah, ilmiah itu harus bisa dibuktikan dengan empiris ya. Ini sapi ya, nggak punya akal ya.
sapi, kenapa kebo itu kalau baca sawah harus dikebuk? Ya kan nggak punya akal, kalau nggak diarahkan dipukul, ya nggak bisa dia belok kanan belok kiri, ya nggak tahu harus digebuk ya. Udah, kenapa harus demikian? Ya karena akalnya kurang gitu. Ini profesor yang IQ-nya masya Allah ya. Ketika ada sapi lewat kencing dilap di barokah, bagaimana ini? Ya sapi yang nggak punya akal. Bagaimana sapi akan menolong kita kalau dia nggak berakal? Seperti itu Pak kawan. Baik, masuk ke materi tadi, menambahkan sedikit ya. Alhamdulillah materi sudah dibahas ya luas alhamdulillah, dan tadi ada diskusinya juga menanggapi. Kalau untuk makalah ya, makalah tolong diperkaya untuk materi dari kitab ya, materi dari jurnal dari kitab, jadi tidak terbatas pada pada web ya, pada web. Silakan ngambil dari web, dan kalau ngambil dari web diambil ke sumber aslinya, misalkan dari kitab tauhid, kita cari kitab tauhidnya siapa ya, kemudian misalkan dari syarah akidah wasithiyah punya siapa, apakah punya Syekh Abdul Is, apakah yang lain, dan seterusnya, seperti itu ya. Jadi mendidik untuk amanah ilmiah. Baik kawan-kawan, nah tadi kesyirikan disebutkan ya, tinjauan kesyirikan tadi disebutkan yang menanggapi ini disebutkan di sini lebih ke syirik akbar ya. Iya betul, karena itu adalah pokok pembahasan kita. Bagaimana dengan syirik kecil, itikadi dan selainnya ya, maka bisa dilihat ya, syirik kecil sesuai dengan namanya. Ketika dia riya, maka ya rata-rata adalah pengaruh dari hawa nafsu. Riya berarti dia ingin dipuji manusia, ingin dilihat manusia, ingin diliput manusia. Ketika dia sum'ah, maka ingin didengar manusia. Oh, fulan masya Allah ya, menginfakkan hartanya sekian ribu dolar misalkan, masya Allah. Nah, kemudian bagaimana tinjauan historis terjadinya kesyirikan? Yang pertama, pada awal makhluk ya, makhluk pertama kali yang melakukan kesyirikan tercatat dalam sejarah, yaitu iblis yang dilaknat Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayatnya ya, ayatnya berapa ini? Ayat apa ya? Saya nggak mencantumkan di situ. Nah, di dalam surat Al-Anbiya ayat ke-29 dikatakan, wa may yaqul minhum inni ilahun min dunih fadzalika najzihi jahannam. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengancam, berikan ancaman, wa may yaqul minhum, siapa yang mengatakan di antara kalian ini sunni aku ilah, mendeklarasikan yang mengumumkan dirinya sebagai Tuhan ya, min dunih, sebagai sembahan yang harus diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala, melazimkan dirinya sebagai sembahan, menyamakan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala, fadzalika najzihi jahannam, maka akan kami adab nanti dengan dimasukkan ke neraka jahanam. Wal'iyadzubillah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Para mufassir ini mengatakan ayat ini turun berkenaan dengan iblis, yang mana mereka mendakwakan dirinya adalah sebagai sesembahan, ya, mendakwakan dirinya sebagai sembahan agar disembah oleh makhluk yang lain. Maka Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan iblis dari surga. Allah Subhanahu wa taala mengadab iblis ya karena perbuatan yang tersebut. Kemudian awal kesyirikan pada umat manusia, maka ini banyak versi ya, banyak versi di kalangan para ahli. Yang pertama katanya terjadi pada Nabi Adam alaihissalam. Wal'iyadzubillah ya, kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala ya, yang mengatakan bahwasanya para nabi berbuat kesyirikan. Ya, sebenarnya kenapa? Apa yang latar belakangnya? Kenapa para ahli sampai mengatakan demikian? Sebenarnya di sini terjadi perbedaan pendapat dalam menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzi khalaqakum min nafsin wahidah." Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kalian dari jiwa yang satu, yaitu Adam alaihissalam. Kemudian diberikan pasangan berupa istrinya itu Hawa. Wa ja'ala minha zawjaha, ya, kemudian dijadikan pasangan dari tulang rusuk Adam alaihissalam, liyaskuna ilaiha, agar Adam merasa tenang ketika tinggal di dunia. Falamma tawasyaha, ketika mereka sudah berhubungan ya, sudah berhubungan suami istri, hamalat hamlan khafifa, kemudian istri Nabi Adam alaihissalam hamil, ya, hamil muda, famarat bih, kemudian ya berlalu sama seperti manusia biasa, hamil akhirnya sampai 9 bulan. Falamma saqalat, ya, ketika
ketika mereka sudah hamil tua, da'awallaha rabbahuma, kemudian berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, la in ataina sholihah, ya Allah, seandainya Engkau berikan kami keturunan yang saleh, lanakunanna minasyakirin, tentu kami akan sangat bersyukur pada Engkau ya Allah. Falamma atahuma sholihah, ketika Allah sudah melahirkan, ya sudah memberikan mereka anak, ya, ja'alahu syuraka, kok mereka malah berbuat kesyirikan, fima atahuma, padahal Allah sudah memberikan mereka ya seorang keturunan. Fata'allahu amma yusyrikun, maka maha tinggi Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang mereka persekutukan. Apa maksudnya? Apakah di sini Adam dan istrinya berbuat kesyirikan? Ya, terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ahli yang menafsirkan secara tekstual, secara letterlek, secara zahir ayat ini berarti mengatakan Adam alaihissalam melakukan kesyirikan. Kesyirikan dalam bidang apa? Nah, ini yang perlu dikaji. Ternyata menurut para ahli, ya, kesyirikan di sini nanti bisa dilihat ya di beberapa di beberapa sumber, ya, seperti di Tafsir At-Tabari dan yang lainnya, nanti silakan dilihat. Di sini kata syuraka, menjadikan sekutu, ya. Apakah Adam alaihissalam menyembah iblis, ruku sujud kepadanya, berdoa dan mohon kepadanya? Ternyata bukan. Ya, latar belakangnya dikisahkan bahwasanya istrinya Adam alaihissalam dan istrinya itu ya dahulu menginginkan seorang keturunan. Ya, ketika mereka hampir mendapat keturunan, ya hampir lahir anak tersebut, kemudian iblis datang, kalau mau selamat maka ikutilah, taatilah aku, ya. Pada yang kelahiran pertama nggak mau ngapain, ya, ngapain ikutin kamu, karena saya sudah ada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya diganggu ya anak tersebut oleh iblis setelah lahir dan meninggal. Kemudian hamil berikutnya dikatakan seperti itu, maka mereka mau, ya sudah, emang maunya apa kamu? Ya, beri anak, ya, beri nama anakmu Abdul Harith, yaitu penyembah. Harith di sini adalah maknanya adalah nama daripada nama-nama iblis, ya, nama daripada nama-nama iblis. Nanti silakan dilihat yang riwayatnya, ya, Rawi Ahmad At-Tirmidzi, nomor dan jilidnya bisa dilihat. Ya. Harith, ya, di sini disebutkan para ahli, Harith adalah ismin asma iblis, ya, nama daripada nama-nama iblis. Ya, maka ya sudahlah, kalau cuman begitu saja saya turuti. Nah, disinilah ya maksud daripada syuraka, mereka menuruti perkataan, mereka menuruti perintah iblis untuk memberikan nama anaknya sebagai Abdul Harith. Bukan berarti menyembah, ya, bukan berarti mereka memohon pertolongan pada iblis, ya, seperti sebagian orang yang dikisahkan dalam surat Al-Jin yang menjadikan manusia sebagai seorang yang dimintai hajat, ya, seorang yang dimintai hajat. Akan tapi nanti ketika ya hari kiamat di akhirat, mereka akan terlepas diri, iblis akan terlepas diri dari manusia-manusia yang meminta kepada dirinya. Jadi itu kawan-kawan, maka berangkat dari hal tersebut para ahli yang lain ya berbeda pendapat bahwasanya Nabi Adam dan istrinya tidaklah berbuat kesyirikan, ya, tidak berbuat kesyirikan. Mereka hanya menamakan anaknya seperti yang dimaukan iblis, itu saja, ya, itu saja. Baik, itu adalah pertama kali kesyirikan terjadi pada makhluk, ya, pada Bani Adam, pada anak keturunan Nabi Adam, terjadi pada Nabi Adam sendiri. Tapi ini dibantah, ya, ini dibantah, diluruskan. Sebenarnya kedua tafsiran tersebut, ya, kedua pendapat tersebut saling melengkapi. Sebenarnya tidak ada pertentangan, akan tapi lebih halus dan lebih lembut tafsiran dan lebih mendekati pemahaman, yaitu Nabi Adam tidak melakukan kesyirikan. Yang dimaksud kesyirikan itu adalah mentaati iblis dalam memberikan nama anaknya Abdul Harith, itu saja. Jadi tidaklah dikatakan Adam menyembah mereka. Kemudian kesyirikan yang terjadi pada Qabil, ada para pakar mengatakan kesyirikan terjadi pada anak Nabi Adam, itu Qabil, ya, peristiwa sangat terkenal, ya, dahulu Nabi Adam dikaruniai anak, ya, Qabil dan Habil dan Qabil. Kemudian mereka
syariat di zaman Nabi Adam alaihissalam, yaitu beribadah dengan mempersembahkan korban, mempersembahkan persembahan, ya. Ada di antara mereka mempersembahkan, ya, Habil mempersembahkan sesuatu yang paling bagus dari binatang ternaknya, hasil panennya dan seterusnya, sementara Qabil ya yang paling buruk. Kemudian syariat terdahulu kalau bukti daripada amal ibadahnya diterima, yaitu datang api dari langit yang menyambar, ya, persembahan tersebut. Jadi langsung bisa dilihat nyata, ya. Kalau sekarang kan nggak tahu kita berkorban apakah pahalanya diterima atau tidak. Allah hanya Allah dan diri kita yang mengetahui. Maksudnya hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang lebih mengetahui apa yang kita perbuat. Nah, kemudian singkat cerita kawan-kawan, ya, Qabil ini marah, ya, karena bisikan syaitan. Ya, kamu ini kan sudah berbuat sebaik-baik mungkin. Kok bisa saudaramu itu berbuat demikian? Ya, karena intinya asalnya diberikan waswas syaitan, akhirnya dibunuhlah saudaranya si Habil. Kemudian diberitahu oleh syaitan, diberikan waswas, yaitu petunjuk bohong, petunjuk dusta oleh iblis atau syaitan, bahwasanya kamu tahu nggak, dahulu Habil itu, ya, Habil itu kenapa bisa persembahannya diterima? Karena dia, ya, punya tempat ibadah, ya, karena dia punya tempat ibadah yang mana tempat ibadah tersebut ada api, maka buatlah seperti itu, ya. Akhirnya terjadilah kesyirikan. Itu terjadi pada Qabil, ya, terjadi pada Qabil. Nah, akhirnya menyembah api. Ini terdapat dalam tafsir At-Tabari. Kemudian pendapat berikutnya, terjadi kesyirikan pada Bani Adam adalah pada Bani Thith. Ketika Nabi Adam alaihissalam wafat, mereka pergi, ya, mengunjungi tempat gua Nabi Adam, dikuburkan di sana. Kemudian mereka mengagungkan, akhirnya disembah jasad kubur Nabi Adam di tempat tersebut, atau dalam riwayat yang lain dipindahkan dari tempat tersebut ke tempat lain dan diagungkan dan disembah tempat tersebut. Kemudian ada yang mengatakan terjadi pada Yarid bin Mahlail, ya, terjadi pada Yarid bin Mahlail, bapaknya Nabi Idris alaihissalam, yang membuat patung kemudian disembah oleh kaumnya. Ada yang mengatakan terjadi pada umat Nabi Nuh, tadi yang ayat diceritakan, ada Suwa, Yahud, Nasr dan seterusnya, merupakan nama-nama orang soleh, Ya, ini kesyirikan nggak langsung terjadi begitu saja, tapi terjadi dalam beberapa fase, seperti yang ditafsirkan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu dalam tafsir Ibnu Katsir, disebutkan terjadi dalam beberapa fase. Fase pertama, ketika para orang-orang soleh yang disebutkan dalam ayat tadi, Ya'uq, Nasr dan seterusnya, Suwa dan seterusnya, merupakan nama-nama orang soleh. Ketika mereka meninggal, ya, datang iblis dalam bentuk orang soleh, dalam bentuk seorang ilmuwan, kemudian menasihatkan bahwasanya, ya, seorang syekh menasihatkan, ini adalah nama orang-orang soleh, masa ketika meninggal kalian nggak menang, ya, jasa-jasa para pahlawan, para orang-orang soleh tersebut, maka agungkanlah mereka di pertemuan kalian. Ya, setelah berlalu masa, datang lagi iblis, masa cuma disebut nama-nama mereka saja di pertemuan-pertemuan kalian, gitu. Maka, ya, banyak, ya, pertemuan-pertemuan di antara saudara kita kadang diagung-agungkan nama seseorang syekh, kiai, nabi, atau apa gitu, ya. Nah, kemudian, ya ikhwah, pada fase berikutnya, ya, buatlah sesuatu yang bisa mengenang mereka, dibuatlah tubuh-tubuh, ya, dibuatlah patung-patung bentuk rupa mereka, dibuatlah lukisan-lukisan bentuk mereka. Akhirnya, ya ikhwah, masa berikutnya setelah orang-orang soleh, ya, setelah orang-orang berilmu di antara mereka meninggal, datang iblis memberikan waswas kembali, ya, bahwasanya dahulu, ya, bapak moyang kalian itu kalau mau minta hujan itu suatu yang keramat, ya, di antara mereka, karena hujan sangat jarang sekali turun di mereka. Bagi antum yang pernah tinggal di Timur Tengah, ya, di sebagian negara hujan mungkin hanya turun satu tahun sekali atau 2 tahun sekali, atau bahkan sama sekali 1 tahun nggak pernah turun hujan, mungkin ada seperti itu. Maka dianggap satu yang paling berharga, karena jarangnya ada sumber mata air di sana.
ya ada tapi sangat terbatas ya. Di tempat lain mungkin sangat subur ya, di tempat lain air sangat terbatas. Maka diberikan was-was oleh iblis tersebut. Kenapa mereka bisa meminta atau hujan bisa turun subur tempat kalian, dapat banyak mata air? Karena mereka dahulu menyembah orang-orang soleh yang diwujudkan dalam ya dimanifestasikan dalam bentuk patung atau lukisan. Nah seperti itu kawan-kawan. Akhirnya ya orang-orang soleh tadi disembah ya setelah tersebarnya kebodohan, setelah meninggalnya para orang soleh dan orang yang berilmu di antara mereka. Nah, dan dikatakan dalam sabda Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya ya tersebar disebutkan bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidaklah wafat meninggalkan warisan dinar dan dirham, akan tapi meninggalkan ilmu. Kemudian akan nanti suatu saat akan dicabut kenikmatan ilmu. Apa itu? Yaitu bukan berarti ilmu langsung dicabut Allah Subhanahu wa taala ya dari bumi, tapi diwafatkannya orang-orang yang berilmu dari muka bumi. Nah, inilah ikhwatul aizah, tersebarnya kebodohan di antara mereka. Akhirnya mereka ya berikutnya ada gulu bisolihin. Sebabnya tadi ya gulu bisolihin terlalu mengagung-agungkan ya orang-orang soleh dalam kadar yang berlebihan, mengagungkan, memuliakan ya orang berjasa, orang soleh, orang lebih mulia, orang yang dianggap lebih senior dan seterusnya. Silahkan, bahkan itu ada syariatnya dalam Islam. Tadi disebutkan laisan minna lam yarham sawirona wa lam yuwakir kabirona, bukan termasuk bagian dari umat Islam yang tidak mengayomi yang lebih junior, yang lebih kecil, yang lebih muda, dan tidak menghormati yang lebih senior atau yang lebih tua. Maka di sini ada syariat ya untuk adabnya kepada orang yang lebih sepuh, adabnya kepada orang yang lebih berilmu dan seterusnya. Jadi beda ya ketika dia berbicara, ketika dia berkomunikasi, ketika dia bertanya kepada orang yang lebih sepuh, tentunya ya berbeda dengan berbicara ketika dengan sebayanya atau di bawah usianya. Nah, seperti itu. Ya, Allah, akhirnya kesyirikan ya tersebut ya, terjadi juga di Jazirah Arab. Nggak langsung ya, nggak sampai ke Jazirah Arab, karena ada jarak di antara mereka, antara Nabi Nuh dengan nabi-nabi setelahnya. Ya setelahnya itu ada jarak ya. Kemudian tersebar di Jazirah Arab sebelum diutusnya Nabi SAW, yaitu dengan tangannya Amr bin Luhai. Amr bin Luhai ini adalah ya seorang syekh ya, seorang cendekia, seorang yang punya kedudukan pada masanya. Kemudian dia pergi melakukan perjalanan ke Syam. Ya, Syam itu antara mana? Syam itu mana ya, Wah? Syria, Yordan, dan Palestina ya, antara negara-negara itu. Dahulu disebut ketiga negara itu dengan negara Syam. Ketika melihat di sana, ternyata orang banyak yang paganis, menyembah berhala. Kok bagus ya, kok punya kuil atau punya gereja. Kemudian di sana ada wujud Tuhannya. Tadi disebutkan ya di makalah, bahwasanya mereka bingung bagaimana sih bentuk Tuhan. Apakah Tuhan bulat, apakah kotak, ataukah persegi, atau bagaimana, apakah laki-laki atau perempuan. Karena bingung, akhirnya diwujudkan ya, dimanifestasikan bentuk Tuhan biar nggak bingung ya. Maka orang-orang ya di luar Islam kadang suka mengelolok ya, kamu nyembah apa ya, masa kamu nyembah ruangan kosong. Ada lagi yang mengatakan kamu mengelolok kami, kamu mengkafirkan kami karena kami menyembah berhala, kamu sendiri menyembah ya hanya satu kotak itu di kota Mekah, Ka'bah maksudnya ya. Mereka ternyata nggak paham bahwasanya Ka'bah adalah kiblat ya, arah kiblat persatuan umat Islam. Bukan kita menyembah Ka'bah, merupakan Ka'bah itu ya tempat mengarah kita untuk salat. Termasuk Hajar Aswad. Dikatakan Abdullah bin Umar ya dalam suatu athar, beliau mengatakan, wahai Hajar Aswad, kalau Rasul SAW tidak melakukan ini, mencium kamu Hajar Aswad, maka saya nggak akan melakukan. Maka kamu hanya dianggap seonggok batu.
Nah itu ya ikhwah. Maka di sini agama Islam adalah agama yang ilmiah pertama. Yang kedua karena dibuktikan dengan dalil ya dari Al-Quran maupun As-Sunnah dan ijma para ulama. Kemudian agama Islam itu merupakan bersumber dari wahyu. In huwa illa wahyu yuha wa la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Sesungguhnya agama Islam itu bukan merupakan reka-rekaan manusia, bukan sesuatu yang merupakan hasil budaya. Apa sih budaya? Hasil olah karya manusia, itulah budaya. Ya, Islam jauh dari kata yang demikian, bukan akal-akalan manusia. Dibuktikan perkataan Ali radhiyallahu anhu, ya seandainya Islam hanya berasal dari akal, tentunya ketika mengusap khuf, ya khuf sepatu atau kaos kaki jorok ketika wudhu, ya dibolehkan ya selama dia mukim 1 hari 1 malam, ketika safar 3 hari 3 malam. Maka mengusap ya bagian bawah sepatu, kenapa? Karena paling kotor, kena debu, kena segala macam, itu kan paling bawah. Ya ini malah diusap yang atas. Seandainya agama ini berasal dari akal, harusnya mengusap paling bawah bagian sepatu atau sendal atau kaos kaki lebih didahulukan, karena ini paling kotor. Kok malah ini yang diusap yang atas, seperti itu kawan-kawan. Kemudian dia membawa ya budaya tersebut, kok bagus ya, akhirnya dibawa ke tanah Arab dan tersebarlah ya kesyirikan di sana. Seperti itu. Nah, faktornya tadi sudah sebutkan, ada hulu ya terhadap orang yang soleh, mengagungkan orang soleh, tapi sampai kadar menuhankannya. Dan ini terjadi pada sekte-sekte teologis ya di sebagian tempat sana, seperti Syiah Rafidhah, karena mengagungkan orang-orang soleh di antara mereka sampai mendudukan kedudukannya ya pada posisi Khalik, posisi sang pencipta Allah Subhanahu wa taala. Ya di sebagian hadis yang mereka buat ya, yang mereka palsukan, tersebar di kalangan pemeluk mereka, bahwasanya guntur ya suara petir itu adalah teriakannya Ali atau cambukannya Ali katanya, dan seterusnya. Bahwasanya mereka mendudukan ya sahabat yang mulia Ali radhiyallahu anhu ini sampai pada posisi ketuhanan. Padahal Ali radhiyallahu anhu dan para ahlul bait berlepas diri dari hal tersebut. Nah ini banyak terjadi ya di kalangan kaum muslimin, ya terlalu mengagungkan kiainya, syekhnya, ya gurunya, sampai mendudukan sampai posisi Tuhan. Ada yang sebagian mengatakan kalau kamu mau ya meminta sesuatu, mintalah kepada si guru fulan, baik yang sudah meninggal atau yang masih hidup, ya di foto pajangin di rumah. Kemudian ketika ada hajat minta ke sana, dan ini nyata ya. Ditanya, ada salah seorang ikhwah bertandang ke salah satu rumah penduduk ya ketika melakukan dakwah di satu daerah. Ditanya, ini punya siapa ini bapak ibu? Ini foto Habib Fulan, ya kenapa dipajang di rumah? Karena ketika kami ada hajat, kami meminta kepada Habib tersebut. Boleh ya billah. Nah, dan banyak kesyirikan yang lainnya yang terjadi karena berlebihan terhadap orang yang soleh. Nah, kemudian ada suudzon pada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ya, dari ayat yang pernah kita bahas sebelumnya, mereka tidak melakukan mereka melakukan kesyirikan itu bukan menyembah, bukan rukuk sujud ya kepada kuburan orang soleh. Ya, karena mereka menganggap bahwasanya Allah Subhanahu wa taala nggak bisa mengabulkan doa mereka. Allah Subhanahu wa taala tidak bisa mengabulkan hajat mereka, akhirnya datang ke kubur orang soleh. Ya, akhirnya datang ke kubur orang soleh, akhirnya datang ke patung, akhirnya datang ke pohon besar dan seterusnya. Nah, karena adalah bentuk prasangka buruk pada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam hadis sallallahu alaihi wasallam ya, hadis qudsi, bahwasanya aku sesuai dengan persangkaan hambaku. Kalau dia berprasangka baik padaku, aku kabulkan ya. Kalau dia berprasangka buruk padaku, maka aku akan berikan juga. Artinya seperti apa ya, Wah? Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala, punya hajat ya. Ya Allah, saya pengen lulus S1 ini ya kurang dari 4 tahun atau 4 tahun pas ya, nggak nombok dari 8 semester misalkan. Kemudian kita selalu berprasangka baik pada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Ya, rajin ngikutin kuliah, rajin mengerjakan tugas, tidak terlambat mengerjakan tugas, ya. Kemudian sesuai dengan SOP yang ditentukan, ya, administrasinya diusahakan jadi nggak pernah nunggak dan seterusnya. Kemudian bimbingan selalu hadir, ya. Bimbingan selalu
ya mematuhi apa yang dibimbing oleh para pembimbingnya. Kemudian tiba pada waktu ujian, ya waktu sidang selesai, alhamdulillah, ya seperti itu. Tapi kalau dia sudah suudzon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, pasti saya nggak bisa, pasti saya nggak lulus, pasti saya nggak ini dan seterusnya, pasti Allah nggak mengabulkan doa saya, maka dia dikabulkan sesuai persangkaan dirinya. Kemudian kebodohan tadi yang sudah kita jelaskan. Nah, kesombongan ya ikhwah, sombongnya iblis, ya mendudukkan dirinya di posisi Allah, posisi Tuhan, ya bahwasanya dirinya tidak mampu melakukan ini, melakukan itu, ya apa sih yang dilakukan Allah? Oh, dia mampu ini, dia datangkan ini. Allah bisa mampu seperti itu, dia datangkan yang seperti itu. Kemudian mendakwakan dirinya sebagai, nah ini ilahun min dunih, sesungguhnya aku adalah sesembahan selain Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah faktor kesombongan, ya faktor kesombongan yang lain, ya kita dapatkan dari umat-umat terdahulu dan umat-umat sekarang. Ketika dikatakan apa itu sombong, sombong adalah batorul haq wa nas, batorul haq, menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Batorul haq, menolak kebenaran, ya menolak kebenaran. Ketika disampaikan ayat maupun hadis, ditolak. Ya, ini cuman perkataan orang terdahulu, ini cuman dongeng belaka dan seterusnya. Akhirnya nggak mau ya menerima dakwah Islamnya, bahkan sampai dibunuh para nabi dan rasul utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah kesombongan, karena sebab kecongkakan dirinya akhirnya nggak sampai ya kebenaran dalam hatinya. Kemudian menggunakan dalil lemah atau palsu, ya banyak tersebar di tengah kalangan kaum muslimin. Ya idza ja'akumul amr falyati bi ashabil qabr. Ada hadis yang palsu yang dibuat-buat ya oleh para ya ada di sini nggak ya, nggak saya cantumkan ya, ada ya ikhwah tersebar di kalangan kaum muslimin, idza ja'akumul amr fa'tila ashabil qabr, ya hadis yang palsu. Kalau kalian mau, kalau kalian punya suatu hajat, maka datanglah pada ahli kubur. Ya ikhwah, kembali ke materi yang sebelumnya, lupa menjelaskan. Akan tapi ya ikhwah, ya kesyirikan yang terjadi pada Bani Adam, ya yang paling kuat pendapatnya adalah terjadi pada umat Nabi Nuh alaihissalam. Ya apa yang disebutkan dari beberapa sejarah tersebut ternyata dianggap ya riwayatnya riwayat yang lemah, ya ternyata dianggap riwayatnya lemah, ya karena di sana terdapat para rawi hadis yang dilemahkan oleh para yang lain. Jadi yang lebih dianggap kuat pendapatnya, pertama kali kesyirikan terjadi pada umatnya Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian bagaimana sikap umat manusia dalam menghadapi kesyirikan? Ya bukan maksudnya tadi ya di makalah ditampilkan yaitu dengan menuntut ilmu, mentadabbur Al-Qur'an dan seterusnya. Itu adalah cara untuk mencegah dari kesyirikan, ya lebih tepatnya seperti itu. Maksud ana, jadi kesyirikan ternyata ikhwatul ihsan, walaupun sekarang sudah di zaman modern, walaupun kita sudah di zaman ya teknologi dan seterusnya, tadi disebutkan kesyirikan dibalut dengan ragam macam istilah-istilah kekinian, ya bahkan sekarang kalau mau dukun nggak perlu jauh-jauh, tinggal ya lewat WA, tinggal klik web tertentu langsung muncul, ya tinggal kirim maharnya dan seterusnya. Ya ini adalah orang bodoh, ya mereka bukan orang pintar. Bagaimana pintar? Ya kalau mereka bisa mendatangkan kekayaan, ngapain dirinya nggak kaya? Coba lihat antum dukun, ya rata-rata rumahnya reot, ya rata-rata dan seterusnya. Bahkan ada ya banyak di grup jual beli itu dijual jimat, ya kemudian ditanya orang yang netizen yang lain, kenapa dijual mas? Karena lagi butuh katanya, karena lagi dijual ya jimat penglaris, jimat kekayaan.
7 turunan dan seterusnya. Lalu ditanya, kenapa dijual? Karena lagi butuh, ya. Kalau dia jimatnya itu bisa bikin kaya, ngapain? Ya, kok bisa sampai dia nggak punya duit? Ya, berarti ini adalah kebohongan. Itu terakhir. Apa bedanya kesyirikan pada zaman dahulu dan zaman sekarang? Disebutkan dalam literasi ya, kitab-kitab akidah, bahwasanya kesyirikan pada umat terdahulu, mereka melakukan kesyirikan ketika di waktu lapang saja. Ketika di waktu sempit dapat musibah dan yang lain, mereka akan datang pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, disebutkan ya banyak ketika mereka hampir tenggelam di lautan, ketika mereka ya berikan terkena musibah paceklik dan seterusnya, mereka akan datang pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan dalam satu asar bahwasanya mereka mengakui adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya ya mereka mengatakan, kalau kami dalam keadaan lapang, kami akan menyembah Tuhan yang di bumi, ya, maksudnya berhala-berhala mereka. Tapi kalau dalam keadaan sempit, kena musibah dan seterusnya, kami akan menengadahkan tangan kami ke Tuhan yang di langit, maksudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kesyirikan zaman sekarang bagaimana ikhwah? Kesyirikan zaman sekarang ternyata lebih parah. Kesyirikan terjadi dimanapun, kapanpun mereka berada. Ya, di masa sempit mereka mendatangi dukun, mendatangi kubur-kuburan, mendatangi ya pohon keramat, mendatangi keris, mendatangi foto-foto dan seterusnya, memohon pada benda-benda tersebut. Di masa ya lapang sama juga ya mereka mengagungkan benda-benda tersebut. Maka kesyirikan yang terjadi pada umat sekarang ternyata lebih parah daripada umat terdahulu. Umat terdahulu ya mereka mendatangi kuburan ya, mengkeramatkan kuburan itu kalau kuburannya orang soleh. Kalau sekarang nggak peduli mau orang soleh, mau orang toleh, mau orang yang bagus, mau orang yang baik, mau orang yang buruk, mereka datangi semua. Ya mereka datangi semua. Bahkan kuburan orang yang nggak jelas ya, kuburan artis, kuburan apa, malah berkah ke sana. Ya waliyadzubillah. Ini ya ikhwah yang bisa disampaikan. Tadi ada pertanyaan yang belum terjawab kah? Ya, halo, ada pertanyaan yang belum terjawab? Masih ada orang di sana? Ada Ustaz, tadi yang pertanyaan yang pertama Ustaz. Apa itu? Yang sumber yang menyebutkan 3 sebab kesyirikan itu sumbernya dari mana? Ya, tadi sudah dijelaskan dari awal sampai akhir ya Pak. Ya, silakan diperhatikan. Nanti kalau ada rekamannya silakan diperhatikan kembali. Jadi dalil itu nggak mesti harus tekstual Pak. Jadi nggak harus tekstual. Tadi ya sudah dijelaskan dari awal sampai akhir ya, seperti itu. Kebodohan, dari mana kebodohan? Apakah langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kebodohan sebab kesyirikan, atau ada datang dalil hadis kebodohan sebab kesyirikan? Ya, ternyata nggak seperti itu. Tapi harus ditarik secara kontekstual Pak. Ya, harus dianalisa ya secara lebih mendalam. Saya sebutkan tadi ya, sudah disebutkan analoginya, kiasnya. Ketika Sallallahu Alaihi Wasallam mewasiatkan pertama kali datang ke Madinah, wa at'imut ta'am, berikanlah makanan. Apakah berarti nggak boleh memberikan baju, nggak boleh memberikan obat-obatan ya? Ya, dari masa ke masa tentunya beda Pak. Bantuan makanan di sini saya bilang, kalau zaman sekarang ya ikhwah, kalau antum berikan makanan hanya beras 5 liter, 5 kilo, gula 1 liter, habis ya, nggak ada satu pekan tadi. Kalau Pak Yusuf anaknya cuma 2, ya mungkin bisa dipakai untuk sepekan. Kalau yang lain pengantin baru mungkin 1 bulan. Tapi kalau yang anaknya 6 atau punya anak lebih, atau keluarga yang banyak, atau ada kakek nenek di sana, mungkin 1 hari habis Pak. Maka ya kita tarik, kalau zaman sekarang artinya mutu'am maksudnya adalah apa Pak? Maksudnya adalah memberikan lapangan pekerjaan. Apakah ini bertentangan? Usahanya bid'ah itu? Ya, nggak ada para ulama menerjemahkan dengan hal tersebut. Ya, maka kita sesuaikan relevansinya zaman sekarang ya ikhwah. Nah, bukan berarti memberikan makanan terus nggak boleh, bukan. Tapi memberikan makan ini dalam jangka waktu yang panjang gitu. Ya, kalau cuman beras 5 kilo habis. Kemudian kebodohan, mana dalilnya Pak? Tadi sebutkan ya, datang dari fase pertama Nabi Nuh, ya itu sebutlah mereka dalam halakoh kalian, pertemuan kalian, perjumpaan majelis kalian. Datang kedua dan seterusnya, akhirnya Pak,
orang yang berilmu di antara mereka sudah wafat, ya, fase terakhir setan memberikan was-was, dahulu nenek moyang kalian itu kalau mau turun hujan atau doanya dikabulkan, mereka pergi ke orang soleh tersebut yang memohon kepada mereka, akhirnya disembah. Ya, inilah maksud daripada hadis sallallahu alaihi wasallam, akan diangkat ilmu dari umatku bukan dicabut langsung dari langit, tapi apa maksudnya adalah diwafatkan para ahli ilmu. Seperti Pak Agis, ya, seperti itu. Jadi nanti bisa disimak lagi ya tadi penjelasannya. Nah, yang punya rekaman boleh di share ke yang lain. Tapi ada lagi yang lain? Izin bertanya Ustadz. Ya. Untuk kata-kata yang misalkan seperti demi anak istri, misalkan ya Ustadz, kayak saya bekerja banting tulang demi anak istri atau demi sesuap nasi, ini dikategorikan syirik nggak Ustadz? Boleh tidak? Ya, syirik nggak Bu? Saya nanya Ustadz. Ya, termasuk sumpah bukan? Masuk. Termasuk, ya, demi itu bukan semuanya terus sumpah ya, bukan berarti sumpah. Demi di sini maksudnya tujuan. Kalau dalam bahasa Arab lil goyah atau lil goyah, untuk tujuan sesuatu. Nah, demi di sini maksudnya adalah tujuan. Saya bekerja banting tulang dan seterusnya demi anak, maksudnya ada tujuannya untuk anak, ya, bukan berarti untuk bersumpah. Kalau bersumpah wal walad dan demi anak ini, maka itu masuk sumpah, gak boleh. La yahlif bigairillah, man yahlif bigairillah faqad asyrak. Siapa yang bersumpah selain dengan nama Allah Subhanahu wa taala, maka telah berbuat kesyirikan, karena dia telah mengagungkan di dalam dirinya ada yang lebih, ya, ada yang kedudukannya lebih tinggi daripada Allah Subhanahu wa taala atau setara dengan Allah Subhanahu wa taala, maka nggak boleh dia bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ya, nanti makanya perlu ini belajar bahasa Arab, karena semuanya kita dalam agama ini, ya, sumbernya adalah bahasa Arab. Dasar utama kita Al-Quran dan Sunnah itu dengan bahasa Arab. Kalau kita nggak bisa bahasa Arab, ya bagaimana kita akan memahami dasar-dasar agama kita. Baik, dikatakan para umat terdahulu, ya, para salafus saleh terdahulu, mereka mengatakan usolli katsira di ajli walad, di ajlika, aku banyak melakukan sholat karena untuk engkau, ya, maksudnya lil goyah, ilhamnya lil goyah, untuk kepentingan sesuatu. Apa maksudnya? Maksudnya adalah aku banyak melakukan sholat, kemudian berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, mendoakan kebaikan engkau wahai anakku, mendoakan, ya, agar engkau diberikan keselamatan, kesuksesan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan taufik dan seterusnya. Nah, maksudnya di sini ada al-ghoyah, bukan al-halal, bukan sumpah, ya, bukan sumpah. Ya, seperti itu. Jadi dibedakan apakah itu sumpah atau bukan. Kalau demi di sini maksudnya adalah demi masa, deminya itu adalah sumpah, ya. Kalau sumpah, Allah Subhanahu wa taala bersumpah, ya, selain dengan namanya. Kenapa Allah bersumpah dengan namanya? Karena mengagungkan dirinya. Ya, kenapa kita dianjurkan, disyariatkan bersumpah dengan Allah? Karena untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan nama makhluknya? Karena mengagungkan hal tersebut, Ketika Allah bersumpah wal asr, demi masa, demi waktu salat asar, karena ada keutamaan, ada keagungan di hal tersebut. Wal fajar, ya, bersumpah dengan nama fajar, nama makhluknya yaitu al fajar, waktu pagi, karena ada keagungan, ada hal-hal yang tersirat pada hal tersebut. Kemudian al qadar misalkan dan seterusnya, ya, karena ada keagungan pada hal-hal tersebut. Wallahu a'lam. Jadi seperti itu, ya, kalau dibedakan apakah itu sumpah atau bukan. Nah, ya, ada yang lain? Ada yang masih belum terjawab? Yopi, dicatat pertanyaannya kan? Apa Zat? Gimana Zat? Ya, pertanyaan dicatat kan? Afan nggak Zat? Cuma ya, anak ingat Zat.
Ya, nanti kelompoknya untuk bisa mencatat ya, dilengkapi di makalah. Ada lampiran tanya jawab di makalah. Nah. Wah, kalau nggak ada kita cukupkan ya. Kalau nggak ada kita cukupkan. Kemudian ada beberapa hal yang perlu perlu diinformasikan. Pertama, untuk besok ya, pertemuan besok kita sudah nggak ada presentasi ya, harusnya seperti itu ya, harusnya besok sudah nggak ada presentasi. Akan tetapi ada beberapa ikhwah yang belum melakukan presentasi ya, maka wajib untuk melakukan presentasi. Siapa itu? Ya, ini ada yang belum melakukan presentasi. Ahmad Novianto, ada orangnya? Ahmad Novianto ada. Alif Hafiz ada? Alif Hafiz? Nggak ada. Alif Muyassar? Fathur Rahman? Halo, suarana terdengar? Masih ada suarana? Ya, Jelas. Ya, Fathur Rahman berarti nggak ada ya. Kemudian berikutnya Hendi Susanto, masih ada? Hendi Susanto? Nggak ada juga. Kahfi, ada Kahfi? Kahfi sini ada. Kahfi? Nggak ada. Siti Nurbaya ada? Mundurkan diri Ustadz Afan. Siti Nurbaya ada? Keluar, Sat. Nanti sudah ikut kelompok? Mundurkan diri. Sudah keluar? Oke. Mengundurkan diri, Sat. Mengundurkan Iya, Sat. diri. Arif Lukmanul Hakim ada? Nggak ada juga. Baik. Berarti sudah nggak aktif semua ya. Kalau ada tolong dihubungi. Iya, Sat. Kalau mahasiswanya masih aktif, tolong ketua kelasnya masing-masing menghubungi untuk bisa nanti japri ke saya. Ya. Kalau masih ada kawan-kawan ini semua, maka masih ada satu kelompok lagi besok wajib untuk presentasi. Karena saya nggak mau ya yang hanya ikut-ikut saja terus dapat nilai. Ya, saya nggak mau, kasihan. Dan saya juga pernah alami seperti itu kuliah. Ya, bikin makalah sampai tengah malam, sampai pernah anak bikin seperti itu ya. Ya, beberapa hari dikejar sampai tengah malam, kemudian yang lain cuma nempel nama, nggak mau juga seperti itu. Jadi kita berikan rasa keadilan. Keadilan itu apakah semuanya harus sama? Bukan. Ya, keadilan itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Mungkin ya sudah dibagi ketua kelompoknya atau anggota kelompoknya, kamu A, kamu B, kamu C, semuanya kerja. Ada yang saya nggak dapet ini nih, ya udah saya ngedit semuanya dari awal sampai akhir. Ya, kemudian saya yang bikin PPT, kan nggak ada yang nggak kerja, ya nggak ada yang alasan saya udah kehabisan materi saat saya nggak ikut, nggak ada seperti itu. Ya, kalau mau kerja ada saja tugas itu, ada saja kerjaan. Dan saya nggak mau ada yang hanya ikut-ikut numpang nama doang, dompleng nama kemudian gratis dapat nilai, nggak mau ya, itu namanya nggak adil. Disebutkan dalam Al-Quran hal yusawi ya, apakah sama, saya lupa ayatnya, apakah sama orang yang pergi berjihad berperang dengan orang yang qaidun ya, hanya duduk saja masih di rumah kemudian dapat pahala besar, dapat ghanimah perang, apakah sama? Tentu nggak sama. Yaitu namanya pertanyaan retoris ya, dalam ilmu tafsir disebutkan istifhamul inkari, pertanyaan tapi untuk mengingkari ya, pertanyaan tapi nggak perlu untuk dijawab. Apakah sama orang yang duduk dengan orang yang bekerja keras berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, mengeluarkan hartanya panas kering ya, meninggalkan keluarga dan seterusnya, dia nikmati leha-leha di rumahnya, nonton TV dan seterusnya, tentunya tidak sama ya. Tolong nanti dikabari ketua kelasnya kalau masih aktif kawan-kawannya tersebut. Kalau ada maka masih ada satu sesi lagi pertemuan besok. Kalau nggak ada maka insya Allah kita langsung UMK ya, langsung ujian
ya besok langsung UAS. Kalau nggak ada seperti itu. Tapi kalau masih ada berarti kita masih ada tugas satu sesi lagi, masih ada presentasi satu sesi lagi. Tapi Ikhwah, kemudian saya ingin memberitahu. Ya silahkan. Untuk ujiannya itu kapan saja? Ya ujiannya besok, pekan besok ya, Ahad besok. Kalau misalkan kawan-kawannya ini nanti ada terkumpul satu kelompok, maka antum seperti ini ya, seperti ini ada presentasi lagi pagi, kemudian nanti setelah selesai kelas baru mengerjakan tugas. Dikasih spare waktu lah lama, nggak cuma 1-2 jam ya. Tapi kalau nggak ada presentasi, anak kasih mulai dari jam 8 sampai jam 12 siang. Mulai dari jam 8 atau jam 12 siang. Ya seperti itu. Mau tanya lagi. Itu maksudnya kita meet dari jam 8 sampai jam 12 siang gitu, Ustaz? Enggak, kalau nggak ada yang presentasi lagi, kelompok yang belum makalah, ya kalau presentasi ya biasa aja, nanti sampai jam berapa selesainya. Tapi kalau nggak ada presentasi, udah antum mengerjakan sendiri, nggak perlu meet, nggak perlu diawasi. Antum sudah gede kok. Begitu. Ya, udah belajar akidah. Sama ini, Afan, kisi-kisinya tentang apa, Ustaz ya? Ya, kisi-kisinya dari materi pertama sampai materi terakhir. Ya, untuk yang dipresentasikan teman-teman kita gitu, Ustaz? Ya, semua materi yang sudah kita pelajari akan ditampilkan di situ, insya Allah. Dan Ikhwah, untuk antum ya, untuk angkatan ini UAS-nya mengerjakan soal. Karena sudah lama sekali nggak ngasih UAS dengan soal, dengan mengerjakan soal kertas ya, dengan paper. Biasanya anak minta bikin project ya, entah itu bikin makalah, bikin esai, bikin apa. Nah, ini untuk semester ini nggak apa-apa untuk mengerjakan soal kertas kembali. Nah, seperti itu. Tapi Ikhwah, caranya Ikhwah nanti bisa komunikasi dengan Mas adminnya, Mas TU-nya. Nah, kemarin kan ada tugas seperti ini ya, ada tugas. Nah, itu diuploadnya di tugas kelas, bukan di forum ya, bukan di forum. Jadi tugas kelas. Nah, ini contoh ya, ada 53 mahasiswa yang sudah diberikan soal oleh admin, baru ada 4 orang yang menyerahkan, baru ada 4 orang yang sampai di Ana. Ada Futi, ada Lutfi, ada Nurul Izzah, ada Zubair. Nampak di layar? Nampak, Ustaz. Ya, Nampak. jawabannya yang sudah masuk itu seperti ini. Ya, jawabannya yang sudah masuk itu seperti antum di sekolah juga pakai classroom kan? Di Bapak Ibu ini semua asatidzah kan? Ada yang bahkan sebagai mudir, antum mudir, Mas Diopi. Nah, yang jawabannya sudah dikirim ke anak kan seperti ini. Nanti anak tinggal ngasih nilai di sini. Jadi nilainya langsung masuk ke database-nya Mas admin, Mas TU di sana di kampus ya. Kemudian nanti akan dikembalikan paper ini ke antum. Jadi nanti masuk email antum akan muncul nilainya, yang tahu hanya anak dan antum saja. Tentunya Allah Subhanahu wa taala yang lebih mengetahui. Kemudian baru kita saja yang tahu ya. Jadi nanti nggak disebar di grup ya, nggak disebar di grup si fulan nilainya sekian, si fulan nilainya sekian. Nah, seperti itu. Ikhwah, antum pakai semua ya classroom dari awal pandemi kayaknya kan sudah nggak asing kan ya pakai classroom. Nah, masih asing, Ustaz. Ya, nanti bisa sharing ke kawan-kawan ya, kawan-kawan yang sudah menggunakan classroom ini, jawaban sudah masuk. Jadi jangan di forum ya, yang di forum, yang di kolom komentar, mungkin kolom komentar tugas itu ada masuk di email anak. Tapi ini nggak bisa, nanti nilainya nggak bisa diupload ke database. Ya, contohnya Mas Firza, nggak apa-apa ya dikasih contoh ya di sini ya. Ya, ngasih jawaban di sini, ya ngasih jawaban. Akan tapi ya ini nilainya nggak bisa masuk. Ya, ada ini banyak ini Mbak, ada Zubair, ada Mbak atau Ibu Nila, ada Nur Iza dan seterusnya. Jawabannya masuk, ya jawabannya masuk, tapi bukan bentuk komentar seperti ini. Komentar maksudnya antum bikin jawaban bentuk file, kemudian dikirim di kolom komentarnya tugas, jangan di forum ya. Kalau forum semua orang bisa lihat, kalau tugas ya ini nanti hanya anak dan antum saja yang tahu. Jadi anak yang bisa koreksi dan kasih nilai. Nanti nilainya di sini keluar nilainya. Nah, nanti masuk database-nya Mas TU seperti itu. Oke, jelas kawan-kawan?
Nanti bisa sharing ya ke kawan-kawannya yang sudah bisa Insya Allah. Ustaz. ya. Sat, tanya lagi Sat, Afan Sat. Ya silakan. Itu tadi untuk makalah ditulis lagi untuk penanya ya gitu Sat ya? Ya, sesi tanya jawabnya ditulis. Siapa penanyanya? Oh, itu aja? Pertanyaannya apa, jawabannya seperti apa. Karena Oke, untuk Sat. pertanggungjawaban ya, kuliah online itu biasanya ada pertanggungjawaban seperti itu. Jadi pertanyaannya apa, kemudian jawabannya seperti apa. Ya, Sat. Syukron Sat. Kemudian apa yang perlu direvisi ya kelompok-kelompok sebelumnya. Kalau sudah nanti dijadikan bunga rampai. Bunga rampai itu apa? Bunga rampai, bunga yang disusun. Ya, bukan berarti Iya ngerti ya Mbak, ya Mbak Yusra. bunga rampai berarti ya halo kenapa? Ya berarti materi Ya udah pertama. itu bawa anak-anaknya ya. Kenapa? Terus Umar dibawa ke Mas sini Yogi? bolak-balik ya. Halo Mbak Karina. Belum diem Sat. Belum diem Sat. Dia ini aku WA aja ngomong itu. Ya halo Bu Karin. Oh ya. Ya kayaknya mau jalan-jalan. Ya nggak ngajak anak ini. Mungkin Sat ya. Baik. Ya. Bentar, Sat. Itu nanti setelah direvisi apa namanya iya. pertanyaan yang disebutkan nanti diupload lagi itu Sat ya, dikumpulkan lagi gitu. Ya, jangan ke saya, dikumpulkan ke Mas Ketua. Ke Oh siapa gitu. lagi? Mas Firza nanti Oke, bisa Mas. nunjuk, bisa antum, bisa siapa aja ya, pokoknya kerjasama lah gitu. Jadi dari makalah pertama, kelompok pertama sampai kelompok terakhir hari ini disusun jadi satu, dijadikan seperti kayak satu buku gitulah, ya dijadikan. Oh satu file gitu Sat ya. Ya satu Satu file. folder mungkin gitu Sat. Ya satu folder. Jadikan seperti itu buku ya. Jadi dinamakan mata kuliah pendidikan akidah angkatan kelima, disebutkan nanti judul-judulnya. Jadi dibuat seperti buku, ya, dibuat seperti buku. Nah itu kayaknya Pak Agis punya contohnya itu. Dia mudir ini, masya Allah, mudir perusahaan, mudir sekolah dan mudir-mudir yang lain, masya Allah. Nah, Masya Allah. ya jadi dijadikan satu buku ya, buat kenang-kenangan, buat pegangan kita, semoga bermanfaat. Tapi Eva ada lagi yang mau Oh, ditanyakan? maksudnya itu bikin fisik Sat ya? Iya, jadikan satu jilid. Nggak perlu harusnya sih ke anak dicetak satu ya. Harusnya jadikan dikirim nanti setelah jadi satu jilid. Ada soft file-nya, ada copy soft file, ada yang hard file-nya, hard copy-nya. Harusnya dicetak satu ke anak, dikirim ke kampus. Ada yang soft copy-nya dibagikan ke masing-masing kawan-kawan. Harusnya seperti itu. Kalau memudahkan tolong bisa dicetak ya, satu jilid dikirim ke kampus. Sebelum dicetak nanti Berarti kirim. itu butuh berarti itu butuh waktu banyak Sat. Nanti Gak untuk apa-apa, menjadi. nggak harus Nggak sekarang. apa-apa. Nanti aja, sudah agak longgar-longgar. Tapi jangan setelah lulus ya, udah keburu lupa nanti. Oh iya Sat. Sat. Bentar. Bersidang nanti. Mungkin ada yang ikut kelas percepatan. Tapi ada lagi yang ditanyakan? Untuk penilaian makalah Sat, Afan Sat. Ini gimana kita tahu bahwasannya Ya, udah penilaian bagus atau makalah tidak? dari Yana ya. Penilaian makalah dari Yana. Ya, dulu sudah disebutkan unsur-unsur penilaian ada berapa persen dari